Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 9 Juni 2023. Saudaraku yang terkasih, marilah kita di pagi yang cerah ini saudara kembali selalu mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga awali pagi hari ini saudara dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Dan kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana pandangan kita terhadap Yesus? Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Tobit 11 ayat 5 sampai 14. Dilanjutkan dengan Injil Markus 12 ayat 35 sampai dengan 37. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Bangsa Yahudi saudara mengharapkan seorang pemimpin, seorang raja yang bersifat politis, mampu mengembalikan kejayaan Israel, sehingga zaman keemasan akan kembali dan bangsa Israel akan diperhitungkan lagi di tengah percaturan politik bangsa-bangsa. Anak Daud yang diidam-idamkan tentu saja merupakan seorang politisi ulung, panglima yang tak terkalahkan, dan raja di atas segala raja. Gelar anak Daud ini saudara menjadi sangat bernuansa duniawi, militer, dan politisi. Injil hari ini, Yesus hendak meluruskan pemahaman mereka akan Mesias yang hanya sekedar politis yang dianggap oleh orang-orang pada zaman itu, di mana seorang Mesias hanyalah sekedar politis. Yesus berusaha saudara menyadarkan bangsanya agar mereka meninggalkan pandangan atau paradigma tentang Mesias yang akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Ia ingin mereka melihatnya sebagai Tuhan dalam hati dan kehidupan manusia. Yesus seolah ingin membukakan kebutaan rohani dan kecongkakan hati para ahli Taurat yang merasa diri paling mengerti tentang Allah dan segala yang difirmankannya. Mereka merasa sudah cukup kaya dan hebat dengan kerohaniannya dan berharap kepada Mesias sebagai pemenuhan hasrat duniawi semata. Yesus tidak berkenan kepada kecongkakan hati dan hasrat duniawi yang membutakan manusia. Saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan diri kita saat ini saudara, yang merasakan sudah cukup kaya dan hebat dengan kerohaniannya, menghafal semua ayat-ayat Alkitab? Adakah kecongkakan di hati kita seperti para ahli Taurat, imam kepala, dan orang Farisi? Bagaimana pandangan kita terhadap Yesus, saudara? Apakah hanya sekedar raja duniawi? Kita kurang lebih sama dengan mereka yang ada di Injil hari ini. Selalu memakai pemikiran logika semata. Mata rohani kita tak terbuka, kita dibutakan oleh kecongkakan kita, saudara. Dibutakan oleh keegoisan kita. Berapa banyak dari kita yang jika berdoa meminta dan mengharapkan dari Tuhan adalah hal-hal duniawi, kesuksesan, rezeki, kebahagiaan, dan lain-lain sebagainya. Itu tidak dilarang, saudara. Namun jika tak terkabulkan, kita mulai bersungut-sungut dan marah kepada Tuhan. Tuhan tak pengertian, Tuhan tak berpihak kepada kita, dan lain sebagainya. Kita mulai marah kepada Tuhan. Di saat sakit, telah berdoa berhari-hari, bahkan bertahun-tahun namun tak kunjung sembuh. Kita marah dengan Tuhan. Tuhan tak memperhatikan, Tuhan tak kasihan kepada kita. Kita ingat bagaimana pandemi yang terjadi beberapa waktu yang lalu, saudara. Yang telah banyak memakan korban, kehidupan menjadi terpuruk. Dan saat ini kita merasakan akibat dari pandemi itu. Kita pun marah pada Tuhan. Di mana Tuhan?
semua sirna, saudara. Perekonomian saat ini menjadi dampaknya, saudara. Belum lagi masa krisis global, semua sendi perekonomian hancur. Kita bersungut-sungut karena kehidupan ini mengalami penderitaan. Kita bertanya, di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan pada saat-saat ini? Perenungan hari ini, saudaraku yang terkasih, Yesus mau mengajak kita semua untuk selalu memakai mata rohani. Kita diminta segera menyadari untuk tidak terseret oleh arus dunia yang membuat Yesus tidak berkenan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau selalu berpandangan secara rohani. Kita mempergunakan mata rohani kita bahwa Yesus hadir untuk membawa kita semua damai sejahtera, sukacita penuh. Yang sakit disembuhkan, yang pincang diberi jalan, yang buta dimelekkan, yang berduka diberi penghiburan. Dan dialah Sang Emmanuel, Sang Juru Selamat yang selalu menyertai kita, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.